Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayana Sabila dengan NIM 230201017. Baik, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu konsep dan asuhan keperawatan patologi sistem kardiovaskuler dan sistem pencernaan, dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Yang pertama, saya akan membahas tentang sistem kardiovaskuler, yang biasa disebut dengan jaringan darah atau peredaran darah, jaringan organ yang berfungsi mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membuang limbah metabolisme. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama dari sistem kardiovaskuler adalah transportasinya mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan sel-sel ke seluruh tubuh. Kemudian mempertahankan atau membantu melawan infeksi dengan membawa sel-sel darah putih ke bagian yang terinfeksi. Kemudian saya akan membahas tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang terjadi di dalam saluran pencernaan untuk memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, dengan bantuan organ dan enzim pencernaan sehingga mudah diserap oleh tubuh. Adapun tahapan pencernaan makanan yaitu terdiri dari ingesti, digesti, dan absorpsi, yang masing-masingnya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda bagi tubuh manusia. Yang pertama ada ingesti, merupakan tindakan menelan makanan. Pada tahap ingesti ini, makanan akan dipecah menjadi molekul yang lebih halus yang diproses di mulut dan melalui kerongkongan. Kemudian pada tahap kedua ada tahap absorpsi. Sel-sel mukosa usus halus menyerap molekul-molekul kecil seperti gula sederhana, asam amino, asam lemak, dan glukosa. Kemudian tahap akhirnya adalah eliminasi, yang merupakan tahap terakhir di mana sel-sel yang tidak tercerna dikeluarkan dari sistem pencernaan. Selanjutnya membahas tentang asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan akan dilakukan pertama yaitu pengkajian. Apa saja sih isi pengkajian? Yang pertama ada identitas pasien, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan. Pada kegiatan pengkajian ini, identitas pasien yang ditanyakan adalah dari nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, dan alamat. Itu digunakan atau dibuat sebagai pengkajian agar kita mengetahui nama, umur, atau biodata yang dimiliki oleh pasien secara benar. Kemudian riwayat kesehatan. Pada hal ini dipertanyakan keluhan utama pada pasien, kemudian menanyakan riwayat kesehatan dahulu pasien, riwayat kesehatan keluarga. Itu dipertanyakan karena akan mencocokkan data-data yang sudah didapat sebelumnya dari pasien. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik yang terdiri dari pemeriksaan umum, tanda-tanda vital, pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan, dan suhu. Pada tahap pengkajian ini, kita juga dapat mencari data subjektif dan data objektif. Data subjektif itu kita dapat dari pasien, keluarga pasien, yang menceritakan secara langsung kronologi lengkapnya mengapa pasien mengalami hal seperti ini. Kemudian data objektif itu adalah data yang kita dapat dari hasil pemeriksaan labor atau pemeriksaan dari pemeriksaan fisik. Kemudian kita bisa mengetahui data objektif ini dari pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Yang terakhir, saya akan membacakan tentang kesimpulan PPT yang telah saya buat. Kedua sistem ini saling berhubungan. Gangguan pada salah satu sistem dapat mempengaruhi fungsi lainnya. Misalnya, gagal jantung dapat menyebabkan penumpukan cairan di perut dan kaki yang dapat mengganggu pencernaan. Sebaliknya, penyakit radang usus dapat menyebabkan malnutrisi dan melemahnya jantung. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi PPT yang telah saya buat. Apabila ada salah kata pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.